perusahaan. Kami ingin mengembangkan Kalimantan Sulawesi Tengah lewat pertanian, lewat masyarakat. Kami ingin petani yang berjaya, bukan perusahaan yang berjaya. Apa yang ada di kepalanya. Nah, Camat selalu memberi ruang itu untuk sama-sama kita jaga ini. Kita komunikasi, kita kumpul bapedanya. Kebutuhanmu apa di sana seperti disampaikan Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita akan kembali untuk dialog kita kesempatan hari ini. Saya Tasib Syara diberi kepercayaan untuk memfasilitasi dialog. Saya ingin istilahkannya dialog kebijakan. Karena nantinya yang kami hadapi ini adalah calon-calon pemimpin yang melahirkan sejumlah kebijakan-kebijakan. Jadi itu yang kami tanyakan. Tema utama kita tentang percepatan peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Tengah. Itu banyak hal yang nanti akan kami tanyakan di situ. Dan kami telah menyiapkan 12 pertanyaan yang sama untuk seluruh kandidat. Nah, kali ini kami berhadapan dengan kandidat nomor urut 1 hasil undian, Pak Ahmad Ali dan Pak Abdul Karim Al-Jufri. Assalamualaikum Bapak berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya langsung saja karena kita ingin memanfaatkan waktu ini dengan durasi yang terbatas 1 jam dengan banyak pertanyaan yang akan kami gali. Nah, apa sesungguhnya kira-kira permasalahan di Sulawesi Tengah ini hingga Anda melahirkan sebuah visi misi yang Anda setor di KPU hari ini? Apa dilihat? Apa masalah yang dilihat selama ini? Begini, ada hal yang miris menurut saya di Sulawesi Tengah. Ya. Dan itu juga yang mendorong saya berdua untuk maju menjadi calon gubernur. Karena beberapa tahun terakhir ini ketika kita bicara investasi, maka semua mata itu tertuju di Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Morowali dan Banggai. Nah, itu bisa diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di dua daerah itu. Sulawesi Tengah. Kalau dia di ekuivalen rata-rata untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan kemudian oleh pemerintah provinsi mengklaim itu sebagai satu prestasi. 15,3, nomor 2 tertinggi secara nasional. Kalau kita melihat secara angka, patutlah kemudian kita berbesar hati. Kalau kemudian pada satu indikator pertumbuhan, tapi sayang kalau kemudian kita melihat pada sisi lain dalam pertumbuhan itu ada hal yang anomali yang menurut saya, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam teori apapun mestinya ketika pertumbuhannya naik, kemiskinannya harus menurun. Itu hukum. Hukum yang tidak bisa didefinisikan lagi. Nah, kalau kemudian terjadi pertumbuhannya tinggi dan kemiskinannya tinggi, maka ada yang salah dalam proses itu. Jadi tidak pertumbuhannya tidak inklusif jadinya. Ada hal yang kemudian tidak merata pada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Nanti kalau saya pakai istilah anomali, nanti tidak nyaman untuk kita dapat didengarkan. Nah, tapi ada masalah. Tapi masalahnya ada di situ. Kemiskinan. Jadi eksploitasi sumber daya alam yang begitu tinggi, di sisi lain kemiskinannya naik. Harusnya kan begitu. Ya, jadi ketika ini naik, di sisi faktor variabel lainnya turun. Tapi kan itu berarti ada salah. Nah, yang salah itu kemudian membuat kita untuk pamit tabik kepada masyarakat Sulawesi Tengah untuk berkontribusi maju, memberikan pikiran kita untuk membangun Sulawesi Tengah lebih baik. Jadi tadi menghindari kata anomali itu. Saya pakai bahasa Pak Prabowo, paradoks. Ya. Bagaimana Pak Aka melihat ini tentang paradoks pertumbuhan kita ini? Kira-kira kenapa? Saya kembalikan ke kata paradoks yang sering dipakai Pak Prabowo ya. Ini kan tidak banyak uang yang ada di kita itu kemudian yang hasil dari tambang itu beredar di Sulawesi Tengah. Nah, harusnya kan kalau pertumbuhannya naik,
kurva kemiskinan itu turun. Ya. Tapi kenapa ini juga naik? Berarti peredaran uang yang ada di sini tidak dinikmati oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Harusnya uang yang ada di sini kita kelola di sini. Jangan lari keluar. Ya. Jadi kalau begitu dengan visi misi itu kira-kira apa yang Anda prioritaskan untuk 5 tahun ke depan ini agar tidak terjadi paradoks tadi? Nah, supaya tidak terjadi paradoks, maka kami dalam visi misi yang kami susun, kami satu kalimat pun kami tidak akan menyebut tambang di situ. Ya. Karena pertama tambang itu bukan kewenangan kami. Ya. Kecuali ada pelimpahan kewenangan itu khusus untuk galian C. Nanti itu kita akan bicarakan mungkin pada poin berikutnya bagaimana kami ingin mengelola galian C supaya kemudian ada kemanfaatannya untuk masyarakat Sulawesi Tengah, Donggala dan Kota Palu khususnya di bidang pendapatan. Nah, kami mencoba menawarkan 10 poin kurang lebih untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang merata di Sulawesi Tengah. Pertama, yang harus kita benahi adalah membangun jalannya. Ya. Jalan ini menjadi poin penting karena ketika jalannya bagus, mulus, maka indeks logistik kita akan menurun. Ya. Kalau indeks logistik menurun, maka kemudian kita mendapatkan keuntungan yang lebih bagus. Karena tidak salah kalau kemudian banyak ahli yang mengatakan bahwa infrastruktur itu urat nadi perekonomian. Ya. Nah, kalau kemudian itu menjadi kesepakatan kita, maka kalau kita mau ingin membenahi Sulawesi Tengah, membenahi permasalahan ini, kita perbaiki dulu infrastrukturnya. Cara memperbaiki infrastruktur ini memang bukan hal yang mudah, karena ini kompleksitas. Kami pun selalu berdua mengatakan kalau kami tidak diperintah atau direstui Pak Prabowo maju menjadi calon gubernur, kami tidak akan maju. Terutama saya tidak mau menjadi gubernur Sulawesi Tengah yang tidak bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Karena saya ini maju gubernur bukan pengangguran, bukan sedang mencari pekerjaan untuk menjadi gubernur, tapi saya mau ingin kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, tapi di sisi lain, saya sadar betul kondisi keuangan paling tidak pada APBD Sulawesi Tengah hari ini itu belum bisa maksimal melakukan pembangunan itu. Ketinggalan kita yang begitu jauh hari ini dengan daerah lain. Nah, rasa-rasanya APBD kita tidak akan mampu mengcover. Rasa-rasanya kita tidak akan mampu lari melompat cepat untuk melakukan percepatan mengejar ketertinggalan itu. Nah, karena infrastruktur tadi itu, nah maka kemudian diskusi dengan Pak Prabowo pun sepakat mungkin dengan kami mengikuti pemikiran dia dalam membangun infrastruktur itu nggak usah kita harus terbatasi oleh ini kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, jangan. Karena sesungguhnya kita sedang melayani rakyat Indonesia, rakyat Sulawesi Tengah. Jadi kami bersepakat berdua bahwa ketika kita terpilih menjadi gubernur, maka kita akan lakukan pembersihan jalan, membangun akses jalan kota desa, penghubung kota desa, kecamatan dan jalan usaha tani. Begitupun jalan-jalan lain. Singkatnya, jalan tidak boleh dibiarkan rusak dalam keadaan terlalu lama. Nah, dari mana uangnya? Itu saya katakan tadi. Support pemerintah pusat itu menjadi poin penting. Kemudian strategi. Udahlah, jangan kita terpaku dengan semua pembangunan jalan harus diproyekkan. Harusnya gimana? Pemerintah punya sumber daya. Ada dinas PU. Oh iya. Ada uang. Supaya kualitasnya makin bagus. Lah, swaklola. Iya. Beli peralatan, tangani jalan-jalan, pembukaan jalan. Dari sini mau bangun dari Sigi Biro Baru mau bangun ke Sulawesi Barat. Ngapain dikontrakan? Beli peralatan, ekskavator, doser, semua buka rintis. Selanjutnya minta pemerintah pusat biayai. Begitupun jalan-jalan usaha tani. Jadi saya membayangkan kalau saya dengan AK jadi gubernur, kedepannya kami akan mengadakan proses pengadaan alat-alat pertanian, alat-alat bangunan, kan tidak harus dengan modal besar. Kalau pengusaha bisa rental ke
perusahaan. Masa mereka tidak percaya kepada pemerintah provinsi kalau minta peralatan? Nah, ini kan persoalan mindset. Iya, Pak AA, saya ingin kembali mempertajam tentang pertumbuhan ekonomi dan Jadi itu tadi baru satu faktor. Iya. Yang kami coba tawarkan. Iya. Kedua, ya kan kemudian mau pertumbuhan ekonomi. Terus kalau tadi tambang menjadi problem terjadinya paradoks pertumbuhan kita, terus supaya tidak terjadi paradoks, apa yang harus kita lakukan? Nah ini makanya saya akan tanyakan ini dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Saya kira dalam bayangan Pemerataan. iya kandidat Begini, kalau apa kita dilakukan? ingin pemerataan, tata kotanya, bangun desanya. Iya. Nah, dari data dari sains BPJS, mayoritas penduduk Sulawesi Tengah itu adalah petani. Petani ya. Nah, kalau kemudian kita mau ingin menurunkan kemiskinan pada sisi atau meletakkan kesejahteraan, maka sektor paling besar yang dihuni oleh masyarakat Sulawesi Tengah adalah petani. Maka kerjakan pertanian. Nah, tentunya kalau kemudian pertanian itu menjadi basis yang ingin kita jadikan sebagai pertumbuhan kita supaya pemerataan secara baik, maka petani itu jangan dibiarkan gagal. Petani harus selalu berhasil. Tapi kadang petani sulit terjebak dari para rentenir. Ini bagaimana mengatasi? Negara hadir di situ. Iya. Negara hadir ada di situ. Jadi kalau kita mau mengkualifikasi ada 3 sektor, ada 3 faktor. Iya. Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas petani, maka 3 hal yang harus dipenuhi. Iya. Pupuk pastikan, Iya. benih yang bagus, dan teknologi pertanian. Iya. Kalau 3 faktor ini dipenuhi, insya Allah 117.000 hektar lahan Sulawesi Tengah, lahan pertanian, itu mampu mengisi perut. Bagaimana soal keamanan petani? Ada kadang-kadang keraguan dengan hasil produksi mereka. Gini, ini kan saya katakan tadi 3. Itu saya pertama. Kedua, apakah permasalahan selesai di sini? Tidak. Iya. Kita tidak memiliki teknologi pertanian seperti dengan negara maju yang mampu merekayasa cuaca dan lain-lain, sehingga mampu mengatur curah cuaca seperti berapa persen yang kita butuhkan supaya pertanian tidak gagal. Kita belum memiliki itu. Kesadaran itu kami berdua ingin memastikan bahwa supaya petani tidak berputus asa ketika terjadi kegagalan panen. Iya. Kan selama yang menghantui mereka ini turun tanam, gagal panen, diambil tengkulak. Iya. Maka kita berikan asuransi pertanian. Wah. Asuransi pertanian yang dari mana uangnya? Bos, makanya school. Hanya karena di Jakarta, di pusat, itu sudah ada program itu. Iya. Tinggal bagaimana kita mau mengelaborasi program itu supaya ini tidak menjadi beban masyarakat. Jadi 80% ditanggung pemerintah pusat. Kalau kami berdua bisa 100% ditanggung pemerintah pusat. Iya. 20% ditanggung oleh APBD. Jadi petani tidak perlu lagi dipusingkan dengan gagal panen. Iya. Dia hanya digenjot untuk produksi. Iya. Begitupun setelah kita beri jaminan di situ, permasalahan berikutnya apa? Pasar. Jadi kita ingin ke depan di setiap 1 kilogram kenaikan hasil produksi harus diikuti dengan kesejahteraan masyarakat. Karena negara hadir memberikan penjaminan terhadap semua hasil produksi mereka. Jadi ketika harga sudah, kan kita bisa menghitung tuh berapa HPP-nya, harga pokok produksi pertanian ini. Dan ketika harganya 3.500, ini contoh. Terus dengan 3.500, ketika dijual di 3.500, petani tidak mendapat apa-apa. Maka pemerintah berkewajiban menjaga di 4.000. Iya. Ketika harga sudah turun ke 4.000, menyentuh angka 4.000, pemerintah dan perusahaan daerah dan BUMDes, Ya, ada BUMDes, melakukan penjaminan di situ, meng-cut di situ, mengambil alih semua hasil pertanian. Jadi intinya petani dapat asuransi Dan dapat penjaminan harga. Jaminan harga ya. Nah, kalau dia dapat penjaminan harga, maka mereka akan bekerja produktivitas karena mereka menghitung di setiap kenaikan produksi diikuti dengan kesejahteraan. Tapi kalau harganya tidak dijamin, dia naik sekian ton produksinya, harga turun tetap juga. Sama juga berproduksi 2 tahun kan? Iya. Karena barang sedikit harga naik, barang banyak harga turun.
Nah, kita ingin menggenjot produksi supaya kesejahteraan naik. Pak Ahmad Ali, apakah dengan strategi ini itu dijamin kira-kira pemerataan kesejahteraan kita akan makin seimbang di seluruh kota kabupaten di Sulawesi Tengah? Karena kadang-kadang disparitas pertumbuhan itu kan terjadi karena kita tidak merata pertumbuhan kita. Betul. Ya, makanya saya katakan tadi, faktor yang paling penting pertama disentuh kalau kita mau ingin membangun kesehatan supaya disparitasnya tidak semakin melebar, maka sektor yang paling banyak dikerjakan oleh petani, oleh masyarakat Sulawesi Tengah harus diamankan. Itu dulu yang harus kita sentuh. Petani, nelayan. Kalau dua ini tersentuh, 80% masyarakat Sulawesi Tengah, kalau dua ini berhasil, maka pertumbuhan kita akan merata di seluruh Sulawesi Tengah. Nah, kita giatkan mereka. Jadi mindsetnya harus dirubah. Petani itu bukan lagi profesi miskin, tapi petani adalah profesi menyajikan kesejahteraan untuk masa depan mereka. Nah, sekarang saya ingin ke Pak calon wakil gubernur. Bagaimana mengawal ini agar strategi dari kandidat Pak calon gubernur ini bisa terwujud dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita? Ya tentu kan ini kita butuh kerjasama. Tidak bisa program ini hanya dipikirkan dan dikerjakan oleh kami berdua. Kita kan punya perangkat OPD-nya. Kita juga punya jaringan di nasional. Nah, dengan kolaborasi ini kami bisa memastikan insya Allah apa yang ingin kami kerjakan bisa berhasil. Tapi memang seperti yang dikatakan Kak Ahmad, tidak mungkin kita hanya mengandalkan di satu sektor untuk membenahi ini semua. Tadi kan pengantarnya, ini salah satu yang akan kami lakukan. Masih banyak yang akan kita kerjakan. Kemudian di program kami itu ada yang namanya Jumat Mendengar. Nah, dari situ kalau ditemukan permasalahan, kita kembali ke poin pertama, ini masih di bidang pertanian dan perikanan. Kalau kita temukan permasalahan di sana, ada keluhan dari masyarakat, kita tanya OPD-nya. Kira-kira keluhan ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan? Kalau jawabannya 1 minggu, minggu depan masih ada pertanyaan yang sama, masih ada keluhan yang sama dari masyarakat, OPD-nya kita ganti. Tidak kemajuan, tidak progres. Ya, artinya birokrasi itu tidak melayani. Jadi beda kalau dia bilang informasi birokrasi tidak masuk. Terus 1 minggu petani datang, ya nggak bisa kan, dari OPD teknisnya bilang butuh waktu 1 bulan penanganannya. Nah, ini bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan Jumat Mendengar ini? Begini, kami jadi Jumat Mendengar ini tidak ujuk-ujuk supaya indah kedengaran. Ini adalah, apakah warga kita jarang didengar? Gini, salah satu keluhan masyarakat yang selalu kami dapatkan hampir di semua kecamatan. Wah Pak, nanti kalau Bapak jadi gubernur jangan seperti yang lain ya. Kenapa yang lain? Kalau saat jadi tim sukses gampang sekali ditemui. Kalau sudah jadi gubernur susahnya minta ampun ditemui. Nah, ini ada tanggung jawab moral sebagai seorang politisi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi, karena penguatan demokrasi ada di situ. Nah, di sisi lain kami juga punya program namanya reformasi birokrasi. Nah, ini kan sekaligus implementasi bagaimana kita mau ingin birokrasi itu melayani. Nah, kita jangan kemudian birokrasi itu hanya melayani lingkar dalam gubernur dan wakil gubernur, teman dekat gubernur dan wakil gubernur. Tapi kita ingin reformasi birokrasi melayani masyarakat secara keseluruhan. Nah, maka kemudian harus dievaluasi. Kalau kemudian kita membatasi pertemuan dengan masyarakat, maka bisa jadi pelayanan itu hanya ada di ruang kerja gubernur, hanya laporan ABS. Tapi kalau setiap minggu kita lakukan pertemuan, ada evaluasi. Ada evaluasi di situ. Nah, insya Allah kalau itu konsisten kita lakukan terus-menerus, dalam waktu 6 bulan, mindset birokrat kita itu sudah akan sama semuanya. Apakah Anda melihat ini mindset birokrat juga masalah? Bermasalah sekali. Bagaimana itu? Karena yang minta maaf, saya mengatakan, saya ingat betul ketika kemudian bulan-bulan pertama, atau bukan jangan sudah ada mau bicara tentang personal, tapi kan sempat dihebohkan oleh kita hasil temuan inspektorat, keluhan para birokrasi. Lelang jabatan itu dimaknai bukanlah siapa memiliki kompetensi yang paling tinggi, tapi siapa yang punya kedekatan. Ya, ini bukan lagi rahasia umum di Sulawesi Tengah dan di Indonesia. Jadi merit system ini, itu hanya suatu hal yang kemudian kita mau ingin mengimplementasikan secara sungguh-sungguh. Kami yakin masih banyak yang baik ya. Sehingga birokrat muda kita yang potensial tidak perlu berputus asa, tidak perlu mengotori tangannya ikut-ikutan dengan yang lain. Kan insya Allah ke depan
mereka pasti akan mendapatkan porsi dan jabatan kesempatan yang seperti yang ada di pikiran mereka. Percayalah, Kak, masih banyak sekali birokrat yang mencintai negeri ini. Iya, cuma tidak beri ruang mereka. Ya. Cuma mereka tidak punya kemampuan. Nah, tapi kalau birokrat sudah tersandra dengan transaksional umpamanya, bagaimana mungkin? Ya, kita tidak ingin budaya-budaya yang begitu terus berlanjut. Ya, Kita yakin masih kalau banyak. kalau ada di Sulawesi Tengah, Ya. Masih banyak. tapi sayangnya Sulawesi Tengah tidak ada itu, belum ada. Oke, saya ingin ke pertanyaan ini. Ini menarik ini perbincangan kita ini. Saya baru 2 pertanyaan yang saya ajukan tadi ini. Tapi saya ingin kembali ke soal paradoks tadi ini. Ya. Yang untuk tidak kita menyebut anomali. Tentang masalah kemiskinan. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan tinggi. Tapi dalam pandangan kandidat nomor urut 1 ini, kira-kira ada apa di balik ini hingga bisa terjadi seperti begitu, dan apa yang mau dilakukan agar segera menurunkan minimal 1 digit yang angka 8% atau 7%? Gini sebenarnya, fokus kita yang berkontribusi terhadap pertumbuhan hanya Morowali dengan Morowali Utara. Ya. Kita membanggai. Bangga. Jadi pertumbuhan seperti Akas jelaskan tadi bahwa perputaran uang itu, jadi di Morowali pertumbuhannya tinggi. Ya. Karena uang berputar itu puluhan triliun, tapi dikuasai oleh satu Segelintir. kawasan ekonomi, kawasan industri. Proses berputar di situ. Karyawan yang kerja di sana itu di bawah Dobi ada 80.000 orang kurang lebih. Ya. Karyawan kita itu orang lokal kita itu hanya sekitar 20 ribuan, 30 ribuan. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Sehingga ketika mereka selesai gajian, uangnya kembali ke daerahnya. Jadi uangnya bertumbuh situ. Nah, terus bagaimana dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki pertambangan? Ya. Nah, harusnya fokus kita itu adalah bagaimana kemudian daerah lain bisa menjadi penyangga di industri, mensubsidi kerja pertanian di Morowali yang tidak bekerja berkontribusi masuk. Bayangkan kebutuhan telur satu hari saja di IMIP itu paling tidak 100 sampai 200 ribu biji. Dan itu tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Itu dipasok dari Sulawesi Selatan. Berarti kerugian buat kita. Sangat. Kenapa kita berpikir terjauh mau suplai IKN ada di depan mata? Nah, itu sebenarnya harusnya fokus. Mungkin dalam beberapa diskusi saya pernah katakan, udahlah pemerintah nggak usah fokus dulu menjadi penyangga IKN, karena sesungguhnya hari ini bagaimana kita bisa jadi penyangga IKN? Menjadi penyangga perut orang Sulawesi Tengahnya nggak cukup kok, dia 117.000 hektar dan produktivitas kita hari ini masih sangat rendah. Di sana ada 80.000 orang kasih makan aja, semua tanahnya berasal dari sidrap. Ayamnya dari Sulsel, telurnya dari sidrap. Kalaupun dari lokal, pengusahanya dari luar. Terus udah deh, ayo. Pemerintah provinsi punya hak, punya tangan untuk bisa mengatur di alam itu kok. Negara kan punya kekuatan memaksa. Undang-undang tidak ada, saya buat peraturan gubernur. Pedoman pemaksaan peraturan gubernur saya. Iya. Gubernur pembuat undang-undang, pembuat aturan, eksekutor. Iya. Nah, itu yang kemudian harus kita kerjakan. Itu yang kemudian harus kita supaya nanti yang harus yang kami pikirkan ini adalah saya pekerja tambang, pemain tambang ketika saya masih sebagai pengusaha. Saya tidak mau kemudian 10 tahun akan datang ketika tambang itu sudah tidak ada lagi. Iya. Kehidupan masyarakat sosial berhenti. Maka kami maju dari gubernur mempersiapkan masyarakat Sulawesi Tengah untuk adaptif. Iya. Ketika tambang itu sudah tidak ada lagi. Iya. Pasca tambang kita tidak bermasalah. Kita tidak bermasalah. Kan banyak yang bermasalah kan? Ya. Nah sekarang ada ibu kota Nusantara. Kami ingin menjadi pemain utama di sana, pemain utama logistik. Iya. Kami ingin mengembangkan pertanian di Sulawesi Tengah, bukan lewat perusahaan. Kami ingin mengembangkan Sulawesi Tengah lewat pertanian, lewat masyarakat. Kami ingin petani yang berjaya, bukan perusahaan yang berjaya. Apa namanya itu? Kalau food estate. Food estate. Kalau food estate, aja masyarakat Sulawesi Tengah jadi karyawan lagi. Saya nggak mau itu. Ya, bukan orang yang turun menentukan. Iya, kami ingin semua petani kita berjaya di atas lahannya sendiri. Nelayan berjaya di atas lautnya. Luar biasa. Sia-sia dong saya kaji. Hidup saya udah seperti ini.
Harus ada memberi manfaat untuk masyarakat. Dan kan tidak semua masyarakat kita itu bisa dan mau bekerja di perusahaan-perusahaan. Iya, akhirnya dari luar lagi. Iya, kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan yang lain. Oke. Teman pemilih, kita masih di edisi RPP Podcast di KPU Sulawesi Tengah ini. Kali ini kita di edisi yang ke-37. Tema kita itu di podcast inilah mendidik dan mencerdaskan. Jadi itu yang mau disampaikan ke masyarakat. Nah, saya ingin, karena tema kita tentang percepatan peningkatan kesejahteraan, banyak desain pertanyaan memang soal peningkatan kesejahteraan. Ya. Satu di antaranya itu adalah tentang disparitas pembangunan. Ya. Jadi itu dulu yang kita bicara yang awan-awan, tapi kita tidak menjawab akar masalah di Sulawesi Tengah. Nah, itu bisa kalau kita merujuk pada data pembangunan antar kota kabupaten di Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi kita antar kota kabupaten itu sangat disparitas sekali. Itu kalau sekali Morowali sekian persen, kabupaten lain yang Anda bilang tadi paradoks itu, terus juga tentang kemiskinan, Gini rasio. Tumbuh dia, tapi dia tidak merata. Nah, terus juga belum lagi bicara soal peta kapasitas fiskal. Itu kalau kayak pagar itu dia tidak rata. Nah. Jadi kayak pagarnya berbunga-bunga. Nah, ini semua dia berkembang tapi dia tidak merata. Nah, kira-kira bagaimana gagasan dan program yang Anda akan lakukan 5 tahun ke depan agar tadi itu pagar itu minimal dia bisa merata? Ya. Tidak bunga tadi. Ketika kita bicara kemiskinan, Ya. memang problem ini tidak berada satu sumber di provinsi. Iya. Ini menjadi problem Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Iya. Kalau dia demikian, maka di sini dibutuhkan seorang dirijen Iya. yang mampu mengorkestra Iya. 13 kabupaten kota untuk membuat program yang setara, yang tujuannya untuk menurunkan, katakan kita mau bicara tentang kemiskinan. Kemiskinan kan kita bisa hitung. Iya. Untuk menurunkan 1% angka kemiskinan, kita butuhkan sekian rupiah uang. Programnya apa? Nah, ini dirumuskan bersama-sama. Nah, ini pentingnya. Kenapa pemerintah pusat memberi kewenangan provinsi? Salah satunya adalah mengasistensi APBD. Kenapa kemudian visi misi itu penting untuk kemudian diimplementasikan dalam RPJMD-nya? Karena nanti di situ ini akan kita bisa mengurus di KUA PPAS-nya nanti. Iya. Program-program pengentaan ini kita bisa menurunkan kemiskinan nih. Sekarang berapa banyak dana yang dialokasikan di APBD untuk penurunan kemiskinan? Pak Ahmad Ali, apakah memang Anda melihat ada problem dirijen, saya harus mengatakan itu. Komitmen dirijen. Saya harus mengatakan itu. Dalam orkestrasi pembangunan. Ya, karena coba kasih buka RPJM Ya. D. Kabupaten ada yang lari ke gunung, bicara gunung, ada yang lari bicara Ya. laut. Ya. Provinsi bicara laut, kabupaten bicara gunung. Ya. Nah, maka kemudian 5 tahun ke depan keluarnya nanti wajah Sulawesi Tengah itu begini. Ya. Nah, kita mau ingin ke depan seorang dirjen mampu mengorkestra supaya nanti iramanya enak kedengarannya, arah pembangunannya jelas. Uang kita sedikit per kabupaten. Provinsi ini nggak punya wilayah. Kalau saya gubernur, saya akan memerdekakan daerah. Kita hitung bersama-sama, Bapeda provinsi duduk dengan Bapeda kabupaten menghitung apa sih yang bermasalah. Kita bicara pemerataan, apa menurunkan kemiskinan. Ayo sama-sama. Kabupaten Ampana, tadi undang-undang berapa kemiskinannya? Kita butuhkan berapa? Berapa uang kebutuhan ini uangnya? Awasi dia. Ketika kita menurunkan 1% kemiskinan, katakan kita butuh 25 miliar. Apa kabupaten hanya mampu mensubsidi berapa? 5 miliar, 20 miliar di provinsi. Programnya apa? Pemberdayaannya apa? Hari ini tahu nggak? Yang kami temukan dalam dialog dengan masyarakat, banyak program pemberdayaan. Tapi pemberdayaan yang dimaksud pelatihan. Ya. Pelatihan, kata ibu-ibu di Wawapada, begini sudah. Pak, sertifikat kami sudah begini. Kapan kami diberdayakan ini? Jadi pemberdayaan tidak memberdayakan. Iya, kapan kami diberdayakan? Di Latih udah banyak sekali, kami sudah lupain. Nah, kami ingin ke depan, pemberdayaan itu udah modal. Ya betul-betul memberi efek terhadap pertumbuhan Lah ekonomi. iya dong, Keren. modalin mereka. Makanya ada visi kita itu 10 wirausahawan baru
supaya bisa mempekerjakan orang. Kenapa orang miskin banyak miskin? Karena banyak menganggur. Iya. Kenapa dana desa itu pernah dialokasikan di situ 70% untuk pembangunan infrastruktur desa, supaya masyarakat desa itu bekerja, nyangkul tanah, gaji mereka belanja, beli pasar di kios, atau beli beras di kios, uang berputar, inflasi bisa kita turunkan, kemiskinan kita bisa tekan. Oke, saya ingin ke calon wakil gubernur. Ini bagaimana strategi calon wakil gubernur agar tadi, karena kan tugas pengendalian, pengawasan kan ada di wakil gubernur. Ya. Agar dalam orkestrasi pembangunan kita ini bisa harmonis jalannya, memberi efek terhadap pemerataan kesejahteraan. Ya, tentu kan begini. Kita tidak mungkin berbicara tentang pengentasan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan kalau tidak ada keberpihakan anggaran. Ya, iya. Ya. Nah, dengan itu juga kita berharap seperti yang disampaikan Kamat tadi, kita butuh berbicara dengan kabupaten-kabupaten itu. Kita butuh sinergitas dengan mereka. Karena di benaknya kami itu tidak ada lagi wajah kabupaten. Yang ada adalah wajah Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan, kita tidak berbicara parsial, oh kabupaten ini, kabupaten ini. Karena ketika ada suatu masalah, itu pasti yang ditampar adalah wajah Sulawesi Tengahnya, bukan wajah kabupaten-kabupatennya. Nah, kita mau menumbuhkan rasa itu bahwa kita ini dalam satu kesatuan. Tidak bisa kita bicara parsial, hanya oh ini khusus kabupaten ini, khusus kabupaten ini. Kita harus rangkul semuanya. Nah, inilah dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, yang mampu ngemong kalau bahasa orang Jawanya. Tidak bisa kemudian seorang gubernur berdiri sendiri hanya dengan apa yang ada di kepalanya. Nah, Kamat selalu memberi ruang itu untuk sama-sama kita jaga ini. Kita komunikasi, kita kumpul bapedanya. Kebutuhanmu apa di sana seperti disampaikan Kamat. Ayo kita keroyok sama-sama di bidang ini. Yang sana yang paling urgent mana? Itu kita keroyok sama-sama ke situ. Jadi tidak bisa kita berbicara satu hal kalau kemudian tidak ada keberpihakan anggaran di situ. Oke, tadi menarik ini keberpihakan anggaran nih Pak Kandidat nomor 1. Kalau kan kadang-kadang kalau kita bedah APBD itu biasanya itu yang orang sering istilahnya belanja rutin untuk kepentingan internal pemerintahan itu jauh lebih besar pada anggaran untuk publik. Nah kalau bagaimana mau berpihak kalau makanya gitu? Ya kita insya Allah kalau masyarakat sudah mengamanati kami, saya paham tentang pembangunan, saya paham tentang APBD, saya mulai dari anggota DPR Kabupaten. Dan tidak salah Kak Acip katakan tadi bahwa dalam menyusun APBD lebih banyak belanja pegawai daripada publik. Karena kenapa? Biasanya kita hitung bilang paling 40%. Tapi dalam belanja publik itu ada honor ini, honor ini, honor ini, honor ini. Yang padahal kalau kita total 70% sampai 80% itu biar belanja publik. Kebanyakan makan minum. Itu yang kemudian. Nah kita mau itu ke depan gini, termasuk penganggaran. Jangan lagi lah kita berbagi anggaran berdasarkan berapa budget dinas. Tapi bagilah anggaran itu berdasarkan program kebutuhan. Iya. Jadi kalau dinas yang tidak mampu melahirkan visi, tidak visioner, money follow program, itu harus dipegang. Ya udah kasih anggaran rutinnya aja. Biayai uang itu dengan program. Biayai program-program yang ada. Sinergikan dengan DPR. Kan DPR ada pokir. Kalau saya jangankan 2 miliar, 5 miliar satu orang DPR. Tidak problem buat saya. Sepanjang itu mengacu pada program yang kita susun. Jadi pokir itu membelanjai program yang kita yakini itu disusun bersama-sama. Kan RPJM ini kan dibahas bersama-sama DPR. Nah, yang kita yakini ini bisa menurunkan kemiskinan nih. Yang Aka bilang tadi. Udah deh, tidak usah lagi kita bicara wajah kabupaten. Kita ingin ini wajah provinsi. Nah, salah satu cara mengontrol itu di samping melakukan persuasi tadi, RPJMD-nya harus disetarakan, arahnya sama. Terus cara mengontrolnya di mana? Asistensi APBD. Berarti konsisten itu dengan Insya Allah, karena hidup ini kan hanya akan punya makna kalau kau melakukan sesuatu untuk orang banyak.
Oke. Teman pemilih, ini baru sesi 1 kita bicara, kita akan tiba pada sesi kedua. Untuk itu kami akan break untuk beberapa menit ke depan. Pemilih yang mendidik dan mencerdaskan, kami akan teruskan perbincangan ini. Saya langsung saja dengan memanfaatkan ruang yang sangat terbatas, ini waktu kita yang terbatas. Kali ini saya akan bertanya tentang daya saing kita. Itu kalau kita melihat, saya kemarin buka dokumen RPJMD 2025-2055, itu tertulis bahwa masalahnya adalah di kita maksudnya Sulawesi Tengah adalah rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, pariwisata, ini banyak sekali. Nah, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur kira-kira dari mana kira-kira harus dimulai agar daya saing kita itu bisa pada sampai level nasional dan internasional? Pertanian kan tadi. Ya kan tadi kan pertanian. Jadi ketika kita memang kalau mengkomparasi data yang pernyataan Kak Acil dan kita lihat kondisi real hari ini, itu nggak salah. Petani kita aja nggak mampu memberi makan masyarakat Sulawesi Tengah, bagaimana daya saing kita bisa naik? Nah, karena kenapa? Ya saya katakan tadi, petani melihat itu sebagai faktor. Ya, udah bertani untuk makan deh. Iya. Kalau kita bertani hasil yang banyak juga nggak ada gunanya kok. Kan negara nggak pernah hadir. Begitu juga sektor lain. Perikanan umpamanya, jangan pernah mengajari orang Bajo untuk berenang. Karena sejatinya ketika mereka lahir, mereka sudah memiliki naluri itu. Tapi apakah kemudian laut yang begitu kaya memberikan kontribusi kesejahteraan buat mereka? Enggak. Karena negara tidak pernah hadir untuk memfasilitasi mereka untuk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan. Selama ini orang Bajo di umurnya 5 tahun, dia sudah bisa terjun, bawa panah, nembak untuk makan, keluarnya cukup, tidur dia. Padahal ada waktu begitu luas. Karena kenapa? Kalau mereka menggunakan waktu itu untuk berburu ikan, untuk mengayul, mereka mendapatkan hasil yang banyak, nggak akan juga mendapatkan kesejahteraan apa-apa. Ya. Karena tidak ada pembeli. Di rata-rata di daerah satu kawasan orang masyarakat Bajo, Pabasak Pulau, rata-rata nelayan. Siapa mau beli siapa? Beli apa? Nah di sisi lain, untuk menjual keluar, mereka nggak punya teknologi, tidak punya peralatan, tidak ada pabrik. Coba kaji boleh di Pantai Barat, Pantai Timur nih. Pesisir pantai kita begitu panjang. Satu pun nggak ada pabrik es, satu pun nggak ada kolstorik. Ya. Nggak ada. Artinya kita nggak punya kesungguhan untuk membangun itu. Kalau kita mau ingin menaikkan daya saing tiap sektor, maka disentuh per sektor. Nah, fokus per sektor-sektor. Iya dong. Lagi-lagi tadi keberpihakan anggarannya ada tidak? Ya. Iya. Petani mayoritas, nelayan mayoritas. Kalau dua sektor, kalau mau ingin sentuh mereka, ada kolstorik, ada pabrik es, ada industri perikanan. Kalau syukur-syukur kalau ada diploma, ada vokasi kelautan. Terus pertanian kita mau ingin menyangga pangan, tapi di tiap kecamatan tidak ada gudang. Iya. Jadi kalau kemudian pemerintah mau serius melakukan penyangga pangan, saya membayangkan setiap kecamatan itu ada gudang, sehingga ada tampungan. Jadi hasil-hasil seperti itu ditampung di situ. Iya. Jadi dia tidak membusuk dan tidak dijual. Jadi kita beli, tampung. Ketika harga bagus, perusahaan daerah dan Bundes tidak ikut-ikutan. Iya. Karena dia tidak sedang berdagang dengan rakyat. Biarkan masyarakat mendapat keuntungan lebih dari. Oke Pak AA dan AK, saya ingin tadi Anda menghindari untuk bicara tambang karena itu kewenangan pusat. Tetapi ada hal yang harus diingat bahwa tambang implikasinya pada masyarakat. Iya benar. Nah untuk itu kita melihat selama ini bahwa sektor tambang itu dia menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis di Sulawesi Tengah. Namun terkadang melahirkan masalah ekologis. Ekologis betul. Ya, nah ini bagaimana cara strategi dari kandidat AK dan AA dan AK ini agar sektor pertambangan ini dia tidak melahirkan implikasi negatif terhadap keseimbangan ekosistem kita di Sulawesi Tengah. Ekonomi hijau. Ya, ekonomi hijau. Ya, jadi kan gini, komunikasi. Ya. Nah, karena kita tahu di Undang-Undang Pertambangan kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Ya. Tapi dampak ada di kita. Dampaknya ke kita. Jadi ingat, di pertambangan itu ada dua rezim. Ya.
hilirisasi itu dua rezim. Rezim IUP juga di pertambangan di Kementerian SDM dan di Kementerian Industrialisasi. Dua faktor ini semua menimbulkan masalah buat daerah nih. Iya. Tapi kalau kemudian penambangan hulu hilir, rezim pertambangan masih bagus. Secara pendapatan ya, kita bisa mendapatkan langsung PNBP dari di situ dan daerah asal mendapatkan keuntungan dari situ. Cuma sayang, pemerintah daerah terkadang abai menyiapkan masyarakat untuk pasca tambang tadi. Nah, abai itu kenapa? Abainya di mana? Karena pada akhirnya mereka terlena dengan menyusun program-program yang tidak mempersiapkan. Jadi mereka berpikir bahwa tambang ini akan ada 100 tahun lagi. Padahal ini kan suatu hal yang akan habis. Nah itu yang kami pikirkan tadi. Kami tidak akan menyentuh tambang karena di samping kewenangan kami itu hanya dirasakan oleh beberapa gelintir orang. Kami ingin pertanian dan yang menjadi masyarakat profesi masyarakat secara keseluruhan. Nah komunikasi itu penting supaya kita bisa lakukan pengawasan. Penambangan jangan ugal-ugalan. Penambangan harus dilakukan dengan teknologi dengan metode ilmiah yang betul. Nah, salah satunya meminimalisir eksploitasi sumber daya alam yang gila-gila tanpa memperhitungkan itu. Sehingga dampak yang muncul dari situ bisa diperhitungkan. Tapi sekali lagi ini tidak menjadi ada kewenangan pada pemerintah daerah provinsi. Dan namanya komunikasi dengan pemerintah pusat itu menjadi salah satu kunci. Jadi harus komunikasi. Jadi inspektur tambang kita ada di daerah. Tapi please deh. Kan ini ditariknya ini kewenangan ke pusat. Kemudian kan di daerah IUP seperti IUP itu. Tapi kenapa ketika ditarik ke pusat tapi kadang-kadang dia tidak melahirkan efek peningkatan kesejahteraan warga? Ya, apa cukup dengan lobby ke sana? Nah, artinya gini. Sebenarnya sih tahu dah kenapa Jakarta itu punya uang begitu banyak? Dari mana sumber uang itu? Kan dari pajak. Mau dibuka di sini? Terus kenapa kemudian setengah yang menjadi tujuan industri itu tidak menikmati itu? Efek pajak. Pembayar pembajakannya di sana. Saya mau ingin ke depan, kamu boleh berkantor di Jakarta. Tapi saya mau seri pajakmu kosong-kosong Palu. Sehingga adil. Iya dong. Ini hanya bisa kita lakukan. Kenapa? Toh di Jakarta mereka bayar juga. Kenapa kamu tidak bayar di sini? Di Sulawesi Tengah. Registrasi. Apa ceritanya? Gak ada peraturan yang dirujuk. Nggak ada alas hukum yang dibuat untuk itu. Nah, ini ke depan harus dibuatkan alasnya. Kalau alasan bahwa kantor pusat, oke, kita tidak perlu bicara tentang kau berkantor di mana. Tapi kami mau ketika kau membayar pajak kan di sini. Supaya ada efek yang terhadap daerah peningkatan kesejahteraan. Iya, nah, dengan pembayaran pajak kemudian kita mendapatkan bagi hasil yang cukup dari pajak. Kita bisa ada merancang pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan hal lain-lain. Akhirnya nanti anak keturunan kita tidak menggugat Tuhan. Kenapa membiarkan daerah ini dieksploitasi seperti itu? Kenapa daerah lain dibiarkan miskin tidak punya sumber daya alam? Kenapa daerah lain dibiarkan itu? Nah, itu yang kemudian kita ingin ke depan. Bagaimana pembangunan itu kita tata secara baik. Contoh nih, yang ada kewenangan yang sesuai dengan provinsi. Karena ada di undang-undang pertambangan ada pelimpahan kewenangan khusus untuk galian C yang ada itu kan kewenangan gubernur. Hari-hari kita dapatkan permasalahan, setiap hujan masyarakat terlibat di sana. Pengawasan tambang tidak ada. Masyarakat pengguna jalan Palu Donggala terganggu. Kenapa? Karena tidak ada kebijakan. Kalau kami berdua jadi gubernur, 100 hari pertama masyarakat tidak akan lagi mengeluh itu. Karena tidak lagi tambang, tidak lagi kendaraan tambang yang lalu lalang menyeberang di jalan itu. Semua harus menggunakan complier. Penyeberangan itu satu. Kedua, kek itu akan diisi oleh industri beton. Tidak ada material yang akan dikirim
ke ibu kota negara, ibu kota Nusantara, ya mentah. Kecuali untuk kebutuhan pembangunan jalan. Pembangunan gedung, saya datangi IKN. Saya minta buat tanda MOU. Siapapun yang mendapat pekerjaan di IKN, yang berkontrak di IKN, wajib bekerja sama perusahaan daerah atau membangun industri di Sulawesi Tengah, industri beton. Itu yang kita bilang hilirisasi beton. Hilirisasi beton. Jadi betonnya dari sini yang sudah jadi kirim ke sana. Iya dong. Iya. Oke. Pajak kita dapatkan, manfaat tenaga kerja kita dapatkan. Ada satu negara yang jadi bahan rujukan saya dengan Kamat, itu namanya Nauru. Nauru. Negara kecil. Nauru berkaya dulu. Dulu fosfor itu di sana kan Benar. kaya sekali, tapi sekarang bangkrut negaranya. bangkrut. Nah, kita tidak mau. aja itu bangkai-bangkai mobil mewah. Kita tidak mau seperti itu. Jadi, Kita memang menyiapkan pasca dalam tambang pengalaman seperti banyak apa. daerah tambang pasca tambang jadi miskin. Dulu sangat kaya negara itu. Oke, saya dikejar waktu tadi. Saya ingin melompat ke pertanyaan lain, tapi ini intinya Pak, tahu soal kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Itu tentang kesehatan dan pendidikan. Nah, kira-kira bagaimana kandidat AA dan AK melihat soal problem kesehatan pendidikan ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan agar kedua hal ini juga bisa cepat kita tuntas agar pendidikan kita, karena kita punya ternyata anak-anak Sulawesi Tengah ke pendidikan tinggi itu sekitar 14% saja, bahkan 15% tidak banyak. Karena ini. Nah, Ini Kaci. kira-kira bagaimana itu? Termasuk kesehatan, ya. Data yang Kak Ajib sampaikan itu terkorelasi langsung kalau kita lihat IPM kita. Ya, IPM kita kan sangat rendah. ya, Kak Aceh pasti tersinggung kalau kemudian kita ini kuliah sarjana, tapi kalau dirata-ratakan lamanya orang Sulawesi Tengah di sekolah hanya 7 tahun. betul. Artinya hanya kita rata-rata hanya tamat SMP. SMP rata-rata Sulawesi Tengah. Sampai Kelas SMP, satu, kelas kelas satu. 1 SMP. Iya. Nah, artinya apa? Nah, pertanyaannya apakah kemudian orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya atau faktor lain? Banyaknya anak-anak putus sekolah. Mari kita lihat perbandingan antara jumlah bangku SD dan SMP. Ya. Jadi kami menemukan data kemarin di beberapa kecamatan. Tamat SD 10 kelas Bapak aja. Ya. Ada 10 SD di tiap kecamatan. Tapi SMP-nya hanya 2. Tidak mungkin tertampung. Tidak mungkin tertampung. Nah, maka kalau kemudian kita menaikkan itu, Itu namanya negara zalim. negara memaksa anak Memaksa didik untuk tidak sekolah. untuk tidak sekolah. Maka kalau kita mau ingin menaikkan IPM kita, maka yang harus kita lakukan adalah memastikan keseimbangan SD, bangku SD SMP. Orang bilang, tapi kan bukan kewenangannya gubernur itu SMP. Kembali ke yang pertama tadi. Asistensi. Loh, emang yang masih APBD siapa? Iya. Nah, ini yang perlu diskusi hati bupati dengan gubernur supaya gubernur dan bupati punya empati terhadap pendidikan itu. Anak-anak itu tidak sekolah bukan karena tidak mampu orang tua yang membayar, karena negara sudah menggratiskan biaya pendidikan. Terus yang kedua, mahalnya baju seragam, Iya. Seragam, buku, komite. Maka itu yang kemudian kami berikan subsidi ke depannya. Kami ingin berikan beasiswa kepada anak-anak SMA. Hari ini saya sama Aka, setiap tahun itu paling tidak ada 20.000 beasiswa yang kami berikan dari pusat. Anak kita yang hanya 14% yang kuliah. Terus 89% di mana? Negara harus memastikan hadir. Di samping APBD juga dengan program beasiswa pusat. Sehingga anak-anak itu punya kesempatan untuk sekolah. Hari ini nih, saya sebagai senior, tahu nggak berapa orang saya sekolahkan sekarang? Berapa S2, 124 orang S2 Sulawesi Tengah saya sekolahkan. Ini untuk potensi sumber daya kita kan? Lah iya, karena menurut saya ketika orang itu berilmu, maka insya Allah hidupnya ke depan akan baik. Kalau masalah anak-anak kita mau bagus masa depannya, sekolahkan mereka. Iya. Bayangkan kami berdua yang belum, dia setiap tahun masukkan apa beasiswa dari pusat, dari partainya sekian banyak. Saya mau ingin bilang, bayangkan kalau kami belum jadi gubernur saja sudah melakukan hal seperti itu, bagaimana kalau jadi gubernur? Kesehatan, kesehatan, Iya. pelayanan kesehatan. Pendidikan tadi salah satu faktor juga masalah mendekatkan sekolah Iya. dengan rumah.
Ya, jarak koneksivitas antara ya kamu bukan memindahkan sekolahnya, menyiapkan fasilitas, mendekatkan ya. Ini mendekatkan itu kan kesehatan. Kesehatan. Jadi kan begini, selama ini permasalahan kita di bidang kesehatan itu pelayanan kesehatannya. Ya. Jadi kadang ada orang yang belum waktunya pergi karena pelayanannya yang kurang maksimal, akhirnya pergi duluan. Dipaksa keluar. Ya, pergi duluan lah. Nah, kita maunya ke depan begini. Tidak ada lagi warga yang berKTP Sulawesi Tengah ketika dia masuk rumah sakit, kemudian pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah BPJS-nya aktif atau tidak? Ya. Apakah sudah dibayar atau tidak? Kenapa kita bilang tidak ada lagi? Karena ke depan pemerintah yang akan membayar BPJS-nya. Ya, kan begini. Saya yakin tidak ada yang di ruangan ini ketika sakit, kemudian dia mau mendapatkan pelayanan kelas 3. Semua mau yang utama. Mau yang utama kan? Ya. Kenapa mau yang utama? Karena kita sanggup untuk mendapatkan pelayanan itu. Nah, bagi yang tidak sanggup, kita bayarkan BPJS-nya. Ya banyak 700.000 orang lebih kok. Jadi makanya kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah bidang kesehatan kita akan baik. Dan di sini rumah sakit terbaik kita mana sih? Undata. Itu masih tipe B kalau nggak salah. Bagaimana kita mengharapkan peningkatan pelayanan kesehatan kalau rumah sakit terbaik kita masih tipe B? Nah, ini akan sinergis dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo ke depan, menyiapkan dokter-dokter spesialis. Ya. Ya, itu juga yang akan kita jemput. Oke. Akan banyak putra-putri Sulawesi Tengah yang bisa mendapatkan program. Pembangunan rumah sakit itu standar pelayanan rumah sakit Undata dan daerah Pratama itu harus setara sehingga setiap orang sakit tidak butuh dipilih rujukannya ke Undata deh. Karena sudah sama antara satu kabupaten, kecamatan dengan yang lain. Di provinsi. Ya. Oke, kandidat A dan AK, saya ingin kembali bertanya ke soal lain, tapi ini masih terkait soal tadi kesehatan, karena itu juga menjadi tujuan dalam Sustainable Development Goal atau SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu di situ ada beberapa dimensi, ada 4 dimensi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dari 17 tujuan utamanya. Itu aspek lingkungan, aspek ekonomi, terus hukum dan tata kelola, termasuk lingkungan. Nah, kira-kira kalau terpilih sebagai gubernur, kira-kira dari dimensi-dimensi 4 itu yang mana harus didahulukan agar dia bisa menjawab masalah tujuan pembangunan berkelanjutan, karena intinya tujuan pembangunan berkelanjutan adalah apa yang kita nikmati hari ini bisa juga dinikmati oleh cicit kita di masa depannya. Iya. Tidak ada yang harus didahulukan satu dari yang lain, harus sama. Maka ekonomi hijau, ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan semua nanti menjadi jawaban dari 4 faktor tadi itu. Karena kalau dari hijau berarti lingkungan kita kendalikan, laju pertumbuhan kita perbaiki dan faktor-faktor lain. Nah, kalau kita memilih satu, ya kita bagaimana yang lain? Yang lain kan? Nah, maka dia harus berjalan bersama-sama dan terkontrol. Kita mau eksploitasi kembali ke pertanyaan Jaka Hajib tadi. Sumber daya alam, tambang dan lain-lain. Eksploitasi, oke silakan. Tapi jangan melupakan tadi faktor. Nah, kalau ekonominya kan di situ semuanya menjaga ekologi, lingkungan dan lain-lainnya. Ya. Gitu. Tapi begini, kadang-kadang setiap ruang itu atau lingkungan itu oleh kalangan tertentu itu dipandang sebagai ada potensi ekonomi sehingga harus dieksploitasi seeksploitasinya. Ya betul. Dengan demikian mengabaikan aspek tadi ekonomi hijau. Itulah gunanya pemerintah. Itulah gunanya Ahmad Ali akan jadi gubernur supaya menjaga konsistensi itu. Karena kalau kemudian semua ini rakyat mendengar ini, semua hitungannya ekonomi tunggu kehancuran ke depan. Karena harus kita jaga keseimbangannya. Ya, kayak Nauru tadi itu. Konsistensi pemerintah jangan mulai tergiur. Nah, pemerintah itu harus mampu membuat perencanaan pembangunan yang harus dipedomani oleh semua jajarannya, semua aparaturnya. Karena kita tahu goal kita akan sampai di sini. Tapi kalau kemudian masih tergiur dengan ini ada potensi ekonomi di situ, saya dapat berapa nih? Begitu itu banyak juga nih kalau pensiun begini. Tapi godaan investor kan kadang juga. Kan Pak Jabade, apalagi Bupati, saya mau cari investor itu. Tapi bagaimana soalnya? Kalau hanya bicara investor, saya jadi investor aja kalau begitu. Dan sekali lagi bahwa memang gini, kenapa selama ini
posisi kita pemerintah itu lemah di mata rakyat karena tidak ada konsistensi, apalagi politisi. Jadi kalau kemudian kita membangun sistem dalam pemerintahan itu, dalam pembangunan itu, maka apa yang menjadi kebutuhannya menyesuaikan dengan sistem yang kita kerjakan. Jadi kita mau ini pertumbuhannya begini, jadi sebelum kita masuk mengisi itu, matangkan dulu sistemnya, tujuannya kemana, rencana pembangunannya seperti apa. Nah dari situ kemudian kita mengisi. Oh kita butuh investor membangun ini, takarannya seperti ini, sehingga nanti kita sampai pada tujuannya. Tapi kalau kemudian itu kita letakkan pada kepentingan masyarakat, tapi kalau investor masuk terus pikiran kita berubah di kepentingan diri, Ya. selesai itu. Maka sistem tadi yang kita bantu itu semua atas nama rakyat, padahal tidak seperti itu jadinya kan. Nah akibatnya nanti 5 tahun 10 tahun akan datang akan bermasalah. Nah butuh konsistensi. Orang soleh itu Kajib, dia yang mahal untuk soleh itu bukan sembahyang kalau ada orang, tapi konsisten melaksanakan sholat karena itu kewajiban pada Allah tanpa ada orang melihat atau tidak ada orang melihat. Ya. Pemerintah pun harus seperti itu. Dia harus konsisten sampai pada rencananya. Nah, makanya saya ingin tanya Wakil Gubernur, kan ini gagasan-gagasan yang direkam dan dicatat oleh rakyat nantinya. Bagaimana peran Wakil Gubernur dalam rangka supaya seluruh gagasan itu bisa saling mengawasi di antara Ahmad Ali tidak akan bisa menjadi gubernur tanpa ada Abdul Karim Al-Jufri. Ya. Maka dalam perjalanannya ada leader dan ada kopilot, Ya. ada kapten. Perannya kalau kita bicara undang-undang dibatasi sekali. Ya. Itu dulu. Tapi seorang kapten yang baik harus memberikan peran lebih kepada aparaturnya, kepada para pemainnya. Dirijen yang baik. Iya, dirijen yang baik supaya sampai pada tujuan. Tidak boleh seorang dirijen memonopoli kewenangan. Nanti false. Ya, Iya. nanti lagi Bas sumpah itu. Dan bukan cuma wakil. Hah. OPD Bede. harus diberi ruang untuk berkreasi dan kami mengawasinya. Saya ingin tanya, siap untuk itu? Sangat siap. Kami diajarkan seperti ini ya. Jadi kan banyak yang berseliweran. Jangan mau jadi wakil gubernurnya Ahmad Ali. Nanti cuma jadi ban serep, nanti tidak akan difungsikan. Kalau saya diajarkan begini. Kalau kau hanya wakil, kau hanya sekretaris, maka kau tidak boleh punya kepribadian. Kepribadian itu milik komandanmu, Ya. milik gubernurmu. Jadi saya tahu bahwa kalau dibilang ban serep, memang ban serep. Tapi ban serep ini kan dilindungi undang-undang. Iya. Dan selama perjalanan waktu ini sangat besar ruang yang diberikan Kamat ke saya. Iya. Tidak sekedar ban serep. Tidak ada ban serep malah. Kadang ada tempat yang Kamat lagi ada tugas lain, Kamat tidak bisa ke sana. Kau yang ke sana. Luar biasa. Iya, bergantian. Ya, kan Oke. orang Ahmad Ali ini kan melihat mukanya aja ngeri. Oke. Pada bagian-bagian terakhir ini saya ingin masih bertanya. Ini karena ini terkait soal peningkatan kesejahteraan. Saya ingin bertanya tentang UMKM. UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi kita. Ya. Namun kadang-kadang dalam perjalanannya ya itu kadang-kadang masih bermasalah untuk menopangnya. Nah sekarang kalau terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, apa yang akan dikuatkan agar UMKM ini bisa memiliki daya saing dari serbuan produk-produk multinasional di negeri ini? Karena barang sekarang ini dari luar negeri banyak di mall-mall sekarang. Betul. Lalu ya, bagaimana kira-kira itu? Modali mereka. Ya, Jangan kasih kur mereka. Kur untuk jadi gini. Kur itu rezim perbankan itu dengan rezim pemerintah berbeda untuk pelayanan Ya. pemerintah. Nah maka kami sudah punya program itu peningkatan UMKM. Maka ke depan UMKM itu dana modal itu kami gelontorkan lewat APBD dan diawasi oleh BPR. Jadi modal itu mereka tidak perlu membayar modal bunga modal, mereka memberikan jasa terhadap BPR yang mengawasi yang menyalurkan itu supaya selesai dananya bergulir mereka punya keterampilan manajemen. ya. Dengan manajemen itu mereka bisa kompetitif di
pasar. Kalau kemudian uang itu dikelontorkan dan dianggap sebagai dana habis, mereka akan menggunakan untuk konsumsi. Ya, tidak produktif. Tidak produktif. Dan maka supaya dia produktif, awasi mereka. Ya. Jadi negara ada di situ. Negara harus Ya. menyuntikkan modal tahun ini 10 miliar untuk 1.000 orang semuanya, atau untuk ya habis itu tahun depan tambah 10 miliar. Tapi bukan 2.000 orang, sudah 4.000 orang yang menikmati itu karena uangnya berputar terus. Dan selesai itu paling utama mereka memiliki skill. Ya. Karena dibimbing oleh PPR. Jadi ada modal, ada pendampingan. Ya. Kita belikan pelatihan, kita kasih akses permodalan, kemudian kita dampingi. Ya. Oke, waktu kita habis kaliannya, tapi saya ingin pertanyaan yang terakhir kali. Dalam sesi closing ini, statement ini, bagaimana Anda bisa meyakinkan publik Sulawesi Tengah, konstituen Anda bahwa memang Anda memang saat ini yang tepat untuk 5 tahun ke depan? Kami datang di Sulawesi Tengah tidak untuk mencari kekayaan, karena kami selesai dengan urusan itu. Ya. Dan kalau hidup Anda ingin baik, maka satu-satunya jalan untuk baik ke depan, beramallah kamu. Tidak ada pilihan lain. Kalau Anda ingin masuk surga, Ya, beramal. beramal. Jadi kebaikan, kalau hidup mau sejahtera, beramal. Ya. Kalau Pak Aka? Membangun Sulawesi Tengah itu tidak bisa hanya dengan visi misi. Tentu kita butuh uang untuk mewujudkan visi misi tersebut. Ya. Dan kami yakin bisa mewujudkan visi misi itu karena kami calon gubernur pilihan Pak Prabowo. Integritas. Ya. Ya. Nah, kita butuh Pak Prabowo untuk kemudian hadir di Sulawesi Tengah membantu program-program kami. Karena tidak mungkin seorang presiden terpilih mendorong kami untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi kemudian beliau abai ketika nanti kami terpilih. Maka kami yakin dengan itu, insya Allah mayoritas rakyat Sulawesi Tengah akan memilih kami. Oke, terima kasih. Ini menyangkut integritas diri. Iya, soal integritas dan akan menjadi dirjen yang baik. Terima kasih Pak Haji Ahmad Ali dan Pak Abdul Karim Al-Jufri telah bersama kami untuk di podcast ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini akan menjadi rekaman publik dan mereka akan menentukan pilihan siapa yang terbaik berdasarkan gagasan-gagasan yang real dihadapi, yang mereka rasakan masalah dan program yang kita tawarkan. Terima kasih sekali lagi atas ininya, dan saya Tasib Syara pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.